Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andika dari kelas A2 K12 NPM 2023244 Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan membahas pada mata kuliah Komunikasi dan Presentasi tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah memahami bahwa kita semua memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda, serta menggunakan pemahaman ini adalah panduan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dengan komunikasi, sikap dan maksud seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lainnya. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, dalam pengertian ini, yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini yang membuat manusia perlu berkomunikasi, diiringi dengan semakin berkembangnya teori-teori tentang komunikasi antar pribadi. Tentunya ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berkomunikasi. Pada masyarakat belakangan ini, dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terilorisasi dari mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Komunikasi merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, maka ia perlu berkomunikasi. Proses komunikasi terjadi antar pribadi, berlangsung antara dua orang atau melibatkan beberapa orang dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Waktu dalam berkomunikasi, baik itu jumlah maupun intensitas, dapat membentuk sebuah hubungan yang dikenal dalam relationship. Dalam kamus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia disebutkan bahwa relationship adalah hubungan atau perlatian. Relationship dapat diartikan sebagai sebuah jalinan hubungan atau interaksi antara dua orang atau lebih, disadari dan melibatkan persepsi yang mereka memiliki satu sama lain. Beberapa asumsi mengenai relationship dalam komunikasi antarpersonal, yaitu ada 5. Yang 1, jalinan hubungan senantiasa terkait dengan komunikasi dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Yang kedua, sifat jalinan hubungan ditentukan oleh komunikasi yang berlangsung di antara individu atau partisipan. Yang ketiga, jalinan hubungan biasanya didefinisikan lebih bersifat implisit dan kurang bersifat eksplisit. Yang keempat, jalinan hubungan berkembang seiring dengan waktu melalui proses negosiasi di antara partisipan. Yang terakhir, jalinan hubungan bersifat diamis. Lalu komunikasi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi atau membujuk orang lain. Kita dapat menggunakan kelima alat indera untuk mempertinggi daya tuju pesan yang kita komunikasikan kepada komunik kita. Kemudian komunikasi efektif bila pertemuan antara pemangku kepentingan terbangun dalam situasi komunikatif atau interaktif, dapat keterlibatan dalam mempublikasikan ide atau gagasan secara bersama. Bila berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kebersamaan pandangan, akan membuat gembira, suka, dan nyaman. Sebaliknya, bila berkumpul dengan
orang atau kelompok yang benci akan membuat tegang, resah, dan tidak enak. Beberapa saran untuk mempertahankan sebuah hubungan agar tetap terjaga baik. Yang pertama, bersikap ramah. Contohnya dalam sebuah hubungan antar personal harus bersikap ramah sopan. Yang kedua, komunikasi seiring mungkin. Contohnya kalau bisa kita tiap hari harus berkomunikasi dengan dia atau tetangga kita. Yang ketiga, sikap terbuka. Kita harus bersikap terbuka kepada orang lain. Yang keempat, memberi jaminan. Yang terakhir, aktivitas bersama. Kita harus melakukan aktivitas bersama dapat mempererat suatu hubungan, misalnya belanja atau jalan-jalan. Sekian penjelasan pada mata kuliah komunikasi dan presentasi tentang komunikasi efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.